dan konsekuensinya bertanggung jawab atas pilihan yang ada. Jadi yang keempat itu ada keadilan. Jadi keadilan itu maksudnya kita itu bermain sesuai aturan, ambil yang pentingnya saja dan berpikirlah terbuka, mendengarkan orang lain dan jangan mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, serta kita jangan menyalahkan orang lain sembarangan. Jadi yang kelima itu ada peduli. Nah, maksud peduli ini kita bersikaplah penuh kasih sayang, menunjukkan Anda peduli. Nah, jadi ungkapkan rasa syukur, maafkan orang yang jadi kita itu maafkan orang lain dan membantu orang lain yang membutuhkan. Yang keenam itu ada keluarga negaraan. Jadi konsep dari masyarakat yang berkarakter itu nilainya. Jadi menjadikan itu sekolah dan masyarakat itu menjadi lebih baik. Bekerja sama, melibatkan diri dalam usaha masyarakat menjadi tetangga yang baik, serta kita juga menaati hukum dan aturan yang menghormati otoritas, serta juga kita harus melindungi lingkungan hidup. Nah, jadi konsep lain dari masyarakat yang berkarakter ini kita juga kaitkan dengan nilai dan norma. Sebelumnya kita sudah tahu nilai dan norma itu seperti apa. Jadi nilai dan norma ini adalah sangat erat kaitannya. Karena mengapa? Karena memiliki perbedaan yang mendasar dalam alam pikiran manusia sebagai anggota masyarakat dan melekat apa yang dikatakan baik dan buruk, serta sopan dan tidak sopan, tepat dan tidak tepatnya, dan salah benar atau sebagainya. Dan hal itu semua merupakan nilai yang mengatur atau membatasi dan menjaga kerahasiaan hidup, serta orang yang tidak sopan dengan orang yang tidak sopan dengan orang tua. Jadi masyarakat yang berkarakter ini adalah perlu diciptakan dengan baik dan benar. Karena mengapa? Dalam masyarakat anak akan mengenal dan mengetahui pengetahuan tambahan. Nah, kita juga bisa pengganti dari pendidikan lingkungan lainnya, sehingga masyarakat itu paham akan pentingnya peranan dalam membangun pendidikan karakter bagi anak. Jadi masyarakat yang berkarakter ini akan mendukung segala upaya dalam menunjangnya pendidikan yang layak bagi anak dan masyarakat, dan juga akan mengikut sertakan setiap individu dalam lingkungannya untuk bekerja sama memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Jadi di sini juga kita paham bahwa lingkungan masyarakat ini juga merupakan kelompok manusia yang berada di sekeliling kita. Nah, bekerja sama, saling menghormati, saling membantu satu sama lain, dan juga mengorganisasikan lingkungan tersebut sebagai salah satu kesatuan dalam batas tertentu. Serta setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan masyarakat. Nah, jadi pergaulan masyarakat itu akan berjalan dengan baik jika berlaku yang baik, jika berlaku akhlak yang berisikan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap anggota dalam masyarakat itu. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa masyarakat yang berkarakter itu adalah masyarakat yang mampu menyinkronkan antara pengetahuan yang sudah didapatkan oleh anak melalui lingkungan keluarga, lingkungan sesama, dan pengetahuan itu bisa diterapkan dalam permasalahan yang ada dalam masyarakat. Serta kita juga mengetahui bahwa masyarakat yang berkarakter itu adalah masyarakat yang mampu melakukan hal-hal yang baik terhadap sesamanya dalam konflik, dalam permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dan juga kita harus tahu bahwa masyarakat yang berkarakter ini adalah kumpulan dari orang-orang yang berbeda, tetapi menyatu dalam suatu ikatan. Nah, jadi itulah kesimpulan dari konsep dari masyarakat yang berkarakter. Jadi cukup sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Monalisa. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Serli. Jadi kepada Serli, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Monalisa tadi, yaitu strategi membangun masyarakat yang karakter.
Nucci dan Narvaez dari tahun 2008 menyatakan bahwa orang merupakan faktor determinan atau penentu pembentukan karakter seseorang. Oleh karena itu, indikator manusia yang berkarakter moral adalah yang pertama, personal improvement, yaitu individu yang mempunyai kepribadian yang teguh terhadap aturan yang diinterminasi dalam dirinya. Dengan demikian, dia tidak mudah goyah dengan pengaruh sosial yang dianggapnya tidak sesuai dengan aturan yang diinternalisasi tersebut. Next. Yang kedua yaitu social skill, yaitu mempunyai kepekaan sosial yang tinggi sehingga mampu mengutamakan kepentingan orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan sosialnya yang harmonis. Yang ketiga yaitu comprehensive problem solving, yaitu sejauh mana individu dapat mengatasi konflik dilematis antara pengaruh lingkungan sosial yang tidak sesuai dengan nilai atau aturan yang diintegritas pribadinya terhadap nilai atau aturan tersebut. Menurut Nabi ada 4 pilar yang diperlukan bagi terbangunnya tatanan masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama yaitu ilmunya ulama. Yang dimaksud ulama dalam konteks ini adalah para ahli. Ilmuwan tidak terbatas pada ahli agama saja. Yang dimaksud ilmuwan yaitu sebagai pilar masyarakat atau konsep ilmiah. Yang kedua yaitu keadilan penguasa. Ketika sebuah konsep diaplikasikan, maka ia harus dipatuhi secara konsisten dan profesional, menyangkut tertib, sistem, kadar, dan peruntukan. Sebaiknya, apapun suatu konsep, jika diterapkan tidak dipatuhi, maka hasilnya tidak akan optimal atau bahkan gagal. Yang ketiga yaitu kejujuran karakter para pengusaha. Dalam tatanan masyarakat manapun ada kelompok pengusaha, yakni mereka yang bekerja mendekatkan masyarakat dari kebutuhan sehingga masyarakat merasa nyaman dan nyaman dalam hidupnya karena segala kebutuhannya mudah dijangkau. Yang keempat yaitu kemurahan hati orang kaya. Pada tatanan masyarakat manapun ada kelompok orang kaya dan kelompok orang miskin. Secara sosiologis, orang kaya biasanya dekat dengan pengusaha dan bahkan ada masyarakat di mana pengusaha dikendalikan oleh penguasa. Yang kelima yaitu doa orang miskin. Doa orang miskin mempunyai peran yang signifikan dalam membangun rasa ketentraman di masyarakat. Orang miskin yang sabar pada umumnya di dalam jiwanya penuh dengan rasa kasih sayang. Yang keenam yaitu disiplin para pekerja. Setiap program pekerjaan dan usaha pasti ada elemen pekerja atau buruh, dan mereka adalah bagian dari produksi yang berhak menerima upah. Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia juga membimbing mereka dalam membangun sebuah masyarakat. Tatanan masyarakat yang dikehendaki Al-Quran adalah masyarakat yang adil, berdasarkan etika dan dapat bertahan di muka bumi. Dan model masyarakat itu hanya mungkin terwujud jika memiliki ideologi. Proses pembentukan masyarakat berkarakter dimulai dari
manusia.